Dunia mengenal mereka sebagai penjelajah samudera. Para pria dan wanita berseragam putih dengan kacamata hitam berdiri gagah di atas dek kapal menatap horizon. Seakan-akan mereka baru saja menang perang dunia. Ya, mereka adalah pelaut. Mereka yang katanya kerja enak, duit banyak, bisa keliling dunia dan makan steak gratis setiap hari. Tapi, apakah benar semudah itu? Atau semua itu hanya ilusi yang dibungkus seragam? Mari kita mulai dari mimpi yang banyak orang percaya. Jadi pelaut itu kaya raya. Naik kapal, nyampe Eropa, beli iPhone, kirim foto dari Dubai, terus pulang-pulang bawa koper isi uang dan oleh-oleh satu gudang. Tapi tunggu dulu. Mari kita bongkar pelan-pelan, sehalus gerakan anchor turun saat kondisi laut tenang. Gaji pelaut itu tergantung. Kalau kamu masuk sebagai kadet, ya siap-siap kamu akan mendapat bayaran sekitar $0 sampai $500 per bulan. Ya, $0 itu nyata, bukan fiksi. Kamu akan kerja dari pagi buta sampai malam buta, ngurus cat dek, bersihin toilet, masak air panas buat officer, dan kalau apes ikutin bos kemana-mana sambil jadi Google Map manusia. Lanjut ke Able Body Seaman atau jurumudi. Gajinya memang mulai naik sekitar $900 sampai $1.800 per month. Ya lumayan lah, bisa beli mie instan merek luar negeri. Tapi perbedaan itu mulai terasa di sini. Pelaut dari negara tetangga, bahkan di posisi yang sama, bisa digaji 2 kali lipat lebih besar. Cuma karena beda paspor. Ya, sakitnya tuh di sini. Bayangin kamu kerja di mesin, penuh bercucuran, panas 45 derajat, suara genset kayak konser heavy metal non-stop 24 jam. Kamu digaji $1.200, tapi sekamar kamu, temenmu orang Eropa kerja bareng, sama shiftnya, sama keringat, digaji $3.500. Padahal kamu yakin bikin kopi duluan. Hahaha. Hey bro, kenapa kopi gue yang seduh tapi lo yang dapat bonus? Dan jawaban semesta hanya satu. Karena dia orang Norwegia. Hahaha. Bukan karena seduhan kopinya lebih enak. Tapi tunggu, keanehan gak berhenti di situ. Sebelum kamu naik kapal, kamu akan melewati hutan belantara yang namanya Manning Agency. Tempat di mana segala mimpi dilambungkan tinggi dan dijatuhkan dengan invoice. Mulai dari biaya medical check up, BST, Marlin test, sampai sertifikat, semua ada biayanya. Dan jangan lupa biaya administrasi dengan tanda petik. Yang administrasinya nggak kelihatan, tapi uangnya nyata hilang. Hahaha. Mas, ini buat apa ya yang 2 juta ini? Oh, itu buat proses. Proses apaan mas? Ya proses biar lancar. Padahal yang paling lancar cuma dompet yang menipis. Tapi di sisi lain, banyak juga pelaut kita yang sukses, bisa beli rumah mewah, kirim anak ke sekolah di Aussie, dan punya sawah segede lapangan bola. Mereka kerja keras bertahun-tahun, tabung dengan disiplin, dan naik jabatan dari bawah. Ada yang dulunya kadet numpang makan, sekarang jadi kapten yang ditraktir bos kapal. Bang, kamu dulu naik kapal pertama gaji berapa? 50 US bro, gue bahkan bayar buat kerja. Sekarang gajinya 10.000 US dollar per month. Pakai sepatu kulit buaya, istrinya buka salon, anaknya main basket,
di Kanada. Dulu makan sarden, sekarang makan sashimi langsung di Tokyo. Tapi semua itu bukan jaminan, karena selesai kontrak, hidup pelaut bisa kembali seperti nganggur, tapi tetap ditanya kapan naik lagi. Ada yang kerja 8 bulan nonstop, pulang kapal berikutnya nggak ada. Gaji habis buat bayar utang keluarga, beli motor keponakan, dan traktir tetangga. Sisanya ya nggak ada, apalagi tabungan. Saya orangnya nggak neko-neko bang, duit cepet muter. Hehehe. Pelaut itu 2 tipe, yang satu tiap naik kapal turun bawa rumah, yang satu lagi naik kapal turun cuma bawa setruk belanjaan. Ada yang setiap gaji masuk langsung auto belanja online. Mas, itu keyboard RGB buat apa? Buat anak main Mobile Legend biar terang cap. Sementara kaptennya bilang, saya dulu makan tempe setahun demi beli tanah, sekarang tanahnya disewain buat wedding garden. Gaji pelaut itu ibarat laut, kadang tenang, kadang badai, kadang penuh berkah, kadang juga penuh tagihan. Tapi satu yang pasti, mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan daratan demi secuil harapan, yang berani mengarungi ombak, petir, mesin rusak, dan kadang hati yang retak karena rindu keluarga. Semua demi hidup yang lebih layak. Tapi apakah sistemnya sudah seadil itu? Jadi bagi para pelaut, kamu bisa kaya, tapi kamu juga bisa kecewa. Tergantung siapa yang menggenggam kendali kapal nasibmu. Maka dari itu kawan, bijaklah dalam memilih kapal, agen, dan gaya hidup. Jangan cuma mau keliling dunia tapi lupa menata masa depan. Karena laut akan terus bergelombang, tapi kamu, pelaut Indonesia, harus tetap kuat, tetap waras, dan tetap lucu. Agar hidup tak cuma soal gaji, tapi juga tentang harga diri. Oke, itu aja video kali ini. Gue pamit dulu. Brosis pelaut semua, jaga kesehatan, jaga waras, dan jaga dompet. Sampai jumpa di pelabuhan berikutnya.